Dari kawasan Tompelo nomor 8 Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, senang sekali Isa kembali menjumpai kamu. Di kesempatan kali ini kita ada dalam dialog Gerakan Cerdas Memilih Pro 2 FM Kupang dengan topik hindari hoax dan informasi palsu dalam pemilu. Dan untuk kesempatan kali ini teman Pro 2 sudah terhubung dengan Isak di line telepon. Kita akan berbicara terkait topik kita bersama Bapak Yosafat Koli yang merupakan anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Langsung saja Isa mau menyapa di line telepon sudah terhubung dengan Bapak Yosafat. Selamat sore Bapak. Halo, selamat sore teman pemilih, rekan-rekan semua ya yang dapat menangkap siaran RRI Kupang. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Bapak Yosafat, apa kabar hari ini? Kabar baik, hari ini kami mulai dengan rangkaian kegiatan verifikasi administrasi. Oke. Sehingga maaf saya tidak bisa langsung ke studio ya. Oke, tidak apa-apa Bapak. Tapi kami sangat bersyukur untuk waktunya bisa memberikan edukasi bersama terhadap masyarakat. Berarti saat ini KPU memang sementara sangat sibuk ya? Benar sekali, benar. Lagi sibuk-sibuknya. Oke. Ya, betul. Ya, dan dengar-dengar juga untuk apa hari ini tanggal 31 itu terakhir ya untuk yang pindah pemilih. Untuk data pemilih kita sedang berproses. Masih dengan persiapan untuk penetapan data pemilih. Jadi data pemilih akan ditetapkan di tanggal 21 Juni nanti. Tetapi proses di tingkat PPS itu sedang dipersiapkan untuk penetapannya di tingkat desa, kemudian di kecamatan dan seterusnya. Nanti di tanggal 21 ditetapkan di kabupaten kota. Ya. Oke, nanti kita hingga tanggal 21. Berarti dalam rentangan ini masih ada kesempatan kah Pak untuk yang belum terdaftar? Oke, masih ya. Masih terus. Jadi boleh teman-teman pemilih yang belum sempat terdaftar sebagai pemilih, itu masih boleh terus mengecek namanya. Dan saya sudah sampaikan rumusnya, cek dptonline.kp.go.id itu untuk mengecek. Jadi secara manual itu nanti diperiksa di desa, di kelurahan atau di TPS-nya masing-masing. Tapi bisa secara IT mengecek namanya sudah terdaftar atau belum melalui cek dptonline.kpu.go.id. Seperti itu. Baik. Berarti masih ada kesempatan ya. Baik Bapak, kita ke topik kita hari ini. Kita berbicara mengenai hindari hoax dan informasi palsu dalam pemilu. Sejauh ini memang kita tahu di tahun-tahun sebelumnya pun kita melihat fenomena-fenomena yang kerap kali terjadi menjelang pemilu. Ada banyak kemudian informasi yang kurang tepat yang menggiring atau membentuk sikap apatis masyarakat untuk memilih ataupun juga membuat ricuh nih keadaan. Kalau untuk keadaan sekarang, kondisi dalam pengamatan Pak Yosafat seperti apa? Benar, jadi berita hoax itu atau pemberitaan palsu itu seperti dasar katanya tadi bahwa informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar apa adanya. Apalagi dalam konteks pemilu, itu tahun 2018, tahun 2019, itu kita semua sudah pernah mengikuti bagaimana KPU itu diserang habis-habisan dengan semua informasi. Iya, benar. Tingkat kepercayaan masyarakat sangat terganggu waktu itu terhadap KPU. Sangat terganggu bagi penyelenggara. Gitu. Nah, ini yang kemudian kita perlu mengenali bagaimana bentuknya, kemudian masyarakat itu tidak langsung percaya karena bisa jadi upaya untuk merusak atau bahkan mempertanyakan reputasi seseorang. Jadi memang serangannya itu di masa pemilu bukan hanya kepada penyelenggara, tetapi bisa jadi antar peserta pemilu, ada bakal caleg dan seterusnya, calon itu saling menyerang antar orang, dan luar biasa besarnya itu pengaruhnya dari hoax ini kepada proses pemilu yang sedang berlangsung. Kita bahkan pernah ingat ya bagaimana
Bahkan waktu tahun 2019 itu sudah diisukan bahwa ada kontainer dari asal Cina yang akan bongkar surat suara dan luar biasa pengaruhnya itu kepada penyelenggara pada saat itu. Padahal memang berita itu kabar bohong karena surat suara itu belum juga dicetak. Nah, sementara dia isukan bahwa sudah dicetak, dan apa yang harus kita lakukan? Ini yang kemudian perlu kita lihat baik-baik. Memang itu bagian dari kampanye hitam. Black Kalau campaign kita ya. mau lihat lagi, itu rangkaian pesan yang memang tujuannya itu mempengaruhi pendapat, kemudian kelakuan masyarakat untuk sekelompok orang dan seterusnya. Juga propaganda itu tidak sampaikan dengan informasi yang objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk mempengaruhi pihak lain yang mendengar atau juga melihat dan macam-macam yang terjadi pada saat-saat itu. Sehingga memang kalau ditanyakan apa pikiran kami, hoax itu sangat tidak mendidik masyarakat dan harus kita perangi bersama-sama. Tidak hanya penyelenggara tetapi semua masyarakat. Karena masyarakat kita semuanya menjadi objek yang bisa dipermainkan. Apalagi ini era digital dan informasi itu setiap menit, setiap detik itu diproduksi sedemikian masifnya sehingga membuat kita semua itu bisa jadi masuk dalam perangkap-perangkap atau jerat-jerat kebohongan seperti itu. Oke. Ya. Baik, Bapak. Benar. Kalau bicara memang tentang hoax, ini bentuk propaganda seperti tadi yang Bapak katakan ya, dengan upaya mempengaruhi orang lain. Namun sayangnya yang kemudian disampaikan atau disalurkan adalah informasi-informasi yang tidak objektif. Betul. Namun yang menjadi permasalahan Bapak ya, dan yang itu juga yang kemudian digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini, kerap kali masyarakat kita ini masih sangat mudah untuk percaya informasi yang tidak jelas sumbernya. Ini kira-kira karena apa nih Pak? Kalau dari pantauan Pak Yosafat, apa yang buat kemudian hoax ini terus beredar hingga sekarang? Iya, ini sebetulnya kalau kita lihat biasanya selalu disampaikan bahwa ini diproduksi oleh buzzer-buzzer atau orang yang memang disuruh untuk melakukan sesuatu yang tujuannya juga tidak jelas. Apakah ingin mengacaukan situasi atau ingin mengacau balaukan proses yang sedang kita lakukan, juga mempengaruhi opini, kemudian tindakan masyarakat dalam upaya kita yang begitu gencarnya gencar-gencarnya untuk menyelenggarakan, terutama di saat-saat tahapan tertentu. Nah, produksi yang sangat tidak sehat ini kemudian jika tercapai tujuannya, mungkin mereka merasa terpuaskan. Tapi kan buat kita kami sebagai penyelenggara, juga masyarakat yang menghendaki atau harus terpenuhi hak atas informasi yang benar, akurat, kredibel, terpercaya, itu kan sudah sangat terganggu itu. Maka itu tugas kita bersama adalah sebetulnya jangan lekas percaya untuk memastikan bahwa ini kita bisa lihat bentuk-bentuknya ya, gangguan informasi yang bisa disebabkan oleh hoax. Yang pertama, bisa dalam bentuk satire atau parodi. Mereka memplesetkan hasil karya dengan cara-cara yang lucu, ada juga yang menggunakan bahasa satire dan macam-macam. Lalu koneksi palsu. Ada judul fotonya itu bisa jadi mereka, judul dan juga fotonya itu bisa jadi kejadian lain. Beda. Tapi lalu diplesetkan isi kontennya. Macam-macam. Ada saja yang mereka bisa lakukan. Ada juga yang kontennya itu menyesatkan. Informasi yang menyesatkan atau memangkas foto, lalu memilih kutipan dengan acak tanpa mengutip dari sumber yang valid. Ada juga yang memang konteksnya memang palsu. Konteks asli yang terlihat itu disirkulasi kembali dari konteks-konteks lama. Jadi kalau kita ikuti dari misalnya kejadiannya itu tempatnya berbeda, lalu digunting, kemudian dipasang judulnya yang lain, kemudian
isinya menjadi lain. Ada Hmm. juga yang konten tipuan, misalnya duplikasi dari website yang asli. Ada CNN judulnya, atau misalnya Kompas, tapi judul Kompasnya itu kok menjadi lain begitu. Dibuat sedemikian rupa seolah-olah sudah menjadi hal yang asli. Kemudian konten yang memang dibuat-buat untuk sengaja untuk menyesatkan orang lain. Nah, kenapa kita itu begitu mudah untuk terjebak? Iya. Itu karena memang ada mereka mempermainkan sentimen SARA. Misalnya, oh ya ini terjadi kebakaran di gereja ini, kemudian kita semua berbondong-bondong karena memang, waduh gerejaku, atau ini wah Hmm. masjidku dan segala macam, atau puraku. Padahal di sana tidak ada apa-apa, dan itu kita itu terjebak karena memang ada semacam sentimen SARA kita yang masih sangat kuat. Iya. Kemudian yang berikut itu juga belum dapat membedakan itu mana yang ranah privat dan mana yang ranahnya publik. Ini urusannya publik atau memang urusannya privasi. Itu tidak bisa kita bedakan mana yang privasi dan juga mana yang publik punya. Kemudian yang berikut itu tentang budaya literasi kita yang memang masih sangat Hmm. rendah. Asal mendengar kita sudah langsung percaya. Padahal mestinya kan seperti moto orang wartawan ya, check and recheck, check and balance, macam-macam itu dia harus lakukan. Nah, masyarakat itu begitu dia sudah dengar asal judulnya sudah sebarkan, viralkan, segala macam ini kan dia langsung percaya Hmm. seperti itu. Maka ini perlu ada upaya-upaya kita untuk menghadapi hoax. Ada juga dengan kampanye-kampanye hitam. Apalagi kita sekarang ini sedang memasuki masa verifikasi administrasi untuk bakal calon. Bisa jadi mereka mulai pelintir sana, pelintir sini. Maka itu kami sangat berhati-hati untuk memberikan keterangan pers. Ada juga informasi-informasi yang harus kami kendalikan sungguh-sungguh di tahapan-tahapan tertentu. Sehingga teman-teman banyak yang wartawan yang sengaja untuk mencari tahu tentang informasi-informasi yang harus kami selektif sekali seperti itu. Kira-kira demikian itu. Wah, berarti lumayan bekerja keras ya KPU untuk Iya, memerangi hoax ini, Bapak ya. benar, Karena jadi ancaman yang besar terhadap persatuan kita di Indonesia, di NKRI. Ya, benar. baik, baik Bapak. Dan ini kemudian seperti tadi kata Pak Yosafat bahwa yang kemudian menjadi atau memicu hoax ini terus menjadi salah satu senjata yang mudah untuk mempermainkan kita karena memang masih tadi rendahnya tingkat literasi dan juga solidaritas yang masih cukup tinggi terkadang yang mungkin membuat kita mudah terpicu ya sentimen SARA tadi ada apa sedikit kita Betul. langsung mudah untuk terpancing. Nah ini kalau dari Pak Yosafat sendiri strateginya harus seperti apa nih kita untuk menanggapi hal-hal tersebut agar tidak ikut tenggelam, ikut terbawa arus ketika informasi-informasi hoax ini beredar di masyarakat. Sebagai masyarakat kita harus Baik. punya sikap seperti apa? Iya, ini benar. Ini pertanyaan yang memang sangat penting untuk kita semua. Bagaimana cara menghindari hoax supaya kita tidak langsung telan mentah-mentah. Oh ini sekarang ada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih ribuan orang. Nah ini, maka itu perlu kita lakukan sekurang-kurangnya ada 3 item besar ini, yaitu mengenali hoax itu, lalu bagaimana cara mengelola, dan yang ketiga adalah bagaimana untuk memutus mata rantai ini. Yang pertama tentang mengenali, itu kita perlu kenali judul yang cenderung provokatif. Biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang persuasif, yang memaksa seperti sebarkanlah, viralkanlah, dan sejenisnya. Yang kedua, itu kita perlu kenali memang foto dan juga captionnya. Bisa jadi peristiwa itu sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Asal ada kerusuhan kemudian mengangkat senjata dan macam, padahal di suatu saat yang lalu
kemudian kita tahu-tahu sudah langsung memvonis bahwa waduh ini kita semua harus ini sekarang sudah terjadi nih, tolong viralkan. Lalu tanpa berpikir 2-3 kali lagi kita langsung viralkan dan kita mengirimkan pesan yang belum tentu kebenarannya itu langsung kita juga ikut-ikut menyebarkan. Maka bagi masyarakat kita perlu mengenali apa benarkah informasi yang diketahui itu atau diperoleh itu benar, cek baik-baik judul, kemudian caption, ada gambar, foto dan seterusnya, itu juga perlu harus dilakukan. Yang kedua itu tentang bagaimana caranya untuk mengelola. Caranya adalah kita perlu mengecek alamat situs dan sumber beritanya. Kemudian harus kita bisa membedakan antara fakta dan juga opini. Kemudian bisa juga kita mengikuti komunitas-komunitas yang lebih kredibel. Sekarang ini kan banyak sekali media online yang bergerak dan tidak mampu dibatasi, meskipun dari Kominfo itu selalu mengikuti ini mana yang berizin, mana yang asal jeplak saja dan seterusnya. Itu juga perlu kita cek mana yang media online yang kredibel. Nah itu juga perlu kita lihat. Yang berikut itu kita harus bisa ikut memutus mata rantainya. Kita hindari juga tren-tren ikut-ikutan. Nah, ketika mendapatkan informasi cukup sampai di tangan kita, lalu kita juga jangan memprovokasi lagi. Lalu tentu kita juga menegur atau unfollow atau ikut melaporkan kepada pihak berwenang sehingga informasi itu terputus di tangan kita. Ini barangkali kita bisa menambahkan pola-pola yang lain, tetapi kira-kira bisa kita lakukan cara-cara seperti yang saya sampaikan seperti tadi. Masih banyak hal lain yang perlu kita lakukan. Misalnya begini, kita juga bisa mengidentifikasi berita hoax khusus dalam pemilu ya. Itu cermati reputasi dari medianya. Kalau media itu memang dapat dipercaya, ada banyak kok kabar-kabar yang bagus dari media-media online yang masih sangat bisa dipercaya. Maka itu kita perlu mencermati reputasi medianya. Medianya bagus atau tidak? Medianya itu kredibel atau setiap tidak? kali dia muncul, setiap kali muncul pasti saja dia menyampaikan informasi-informasi yang salah dan seterusnya. Yang berikut itu mungkin juga kita pahami maksud dari penulis. Kalau maksudnya itu hanya memprovokasi atau seperti apa, ini juga penting kita lihat. Lalu kita bisa menyelidiki cerita versi yang lain. Kalau misalnya ada 2 berita yang sama atau ada 1 berita yang sama, ada dimuat juga di media-media yang lain yang lebih kredibel, coba cek apakah yang sama kabarnya atau sudah dipelintir dan seterusnya. Maka itu kita perlu melakukan verifikasi. Kita lebih bijaksana ketika mendapatkan informasi. Buatlah perbandingan dari media-media yang sudah kredibel dan seterusnya. Bisa kita lakukan itu. Karena dengan 1 jari saja itu bisa menyebarkan hoax yang sedemikian masifnya. Saya kira itu Bang. Ya. Wah, luar biasa Pak. Karena memang 1 jari saja ketika di-share, ini kita tidak tahu kemudian akan berapa mata lagi yang melihat dan terpengaruhi dan membagikan lagi. Jadi penting sekali untuk recheck atau cek kembali dan lihat kredibilitas dari media yang memaparkan atau memuat informasi tersebut Pak ya. Karena memang kalau media-media besar pun pasti akan berusaha untuk memverifikasi terlebih dahulu sebelum sebarluaskan. Jadi perlu membandingkan ya dengan yang beredar. Begitu Pak ya? Betul sekali. Iya, baik Bapak. Ini kita lihat bahwa memang ini informasi-informasi hoax, informasi palsu yang beredar dalam pemilu nih biasanya memang rentan naik. Seolah-olah jadi jadi sasaran empuk, seolah-olah jadi waktu yang sepertinya akan sangat banyak hoax yang kita temui, yang kita lihat. Dan salah satu hoax yang kemudian juga
sangat beredar di masyarakat ini yang mempengaruhi kemudian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik. Salah satunya juga di KPU ini terkait apa ya? Ada informasi-informasi yang terus beredar terkait permainan kotak suara, apa surat suara dan lain sebagainya di KPU. Ini KPU sendiri menanggapinya seperti apa? KPU sebenarnya sudah menyiapkan langkah-langkah. Tentu KPU tidak bisa berjalan sendiri. Jejaring kita itu dengan Kominfo, kemudian pihak kepolisian untuk mencegah masifnya berita-berita hoax. Dan karena kerjasama ini kami tidak bisa bekerja sendiri, maka lembaga-lembaga yang bekerja di bidang cyber, kemudian pemberitaan itu juga kami terus masifkan. Maka itu secara nasional memang kalau kita lihat misalnya KPU melakukan kontrak kerja dengan lembaga-lembaga yang lembaga siaran pers yang kredibel. Yeah. Jadi kalau kita mau informasikan tentang media-media tadi informasi, maka kegiatan pasti kami akan melakukan kerjasama dengan media tersebut. Nah, sehingga jarang kalau kita membiarkan berita-berita itu dibiarkan lepas bebas tanpa ada kendali dari media-media kredibel yang kerjasama itu. Okay. Dan yang kedua tentu kerjasama dengan seperti teman-teman di RRI yang selalu, bahkan kami bangga betul ya secara nasional, bahkan kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada gerakan cerdas memilih. Ini bagian dari pendidikan pemilih yang masif dilakukan. Kalau media-media online, media-media audiovisual, audio juga melakukan hal yang sama, ini tentu kita punya tugas adalah mengepung berita hoax ini, biarkan dia itu akan pergi ke alam baka atau dimanapun. Betul itu. Karena kita menginginkan ada sebuah kedamaian, situasi yang aman, nyaman ketika kita berproses dalam tahapan yang demikian berat, ketat. Kita juga bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen. Kita bertanggung jawab tentang keamanan data. Kemudian kita juga bertanggung jawab atas hak, atas informasi publik. Nah, undang-undang juga mengatur semuanya ini. Nah, sementara seenak-enaknya teman-teman ada masyarakat atau institusi lain yang mau menghancur leburkan kita dengan berita-berita hoax. Maka saran kami selalu bahwa kita harus lebih bersikap kritis, saring sebelum sharing, ya, itu istilah-istilah yang selalu kita gaungkan ya. Kita gaungkan sehingga masyarakat itu makin lebih dicerdaskan, saya kira. Luar biasa. Jadi memang strategi yang seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi ini bagaimana, karena memang kita lihat hoax beredar kuat biasanya lewat media yang menyebarluaskan ya, maka media pula yang digunakan untuk memangkas atau memutus mata rantai hoax ini dengan dikeluarkan berita-berita yang benar dan kredibel dari media-media yang terpercaya, Pak ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Kita coba untuk baca tanggapan-tanggapan dan pertanyaan dari para pendengar, Pak ya. Oke, silakan. Baik. Ini yang pertama di line Facebook kita di Pro 2 Kupang, ada Kakak Sinta Haris yang bertanya, "Selamat sore Pak, saya mau bertanya, jika ada informasi palsu tentang hoax seputar pemilu, sebagai masyarakat apakah kami boleh melapor ke KPU? Kalau boleh, bagaimana caranya? Apa saja program, dan yang berikutnya, apa saja program-program yang disiapkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk mengurangi atau mengatasi hoax pada pemilih pemula khususnya?" Silakan Pak. Luar biasa. Baik, terima kasih Kak Sinta ya. Iya, Kak Sinta Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk feedbacknya. Pertama begini, kami ada KPU adalah lembaga publik yang setia untuk menyampaikan informasi-informasi yang kredibel. Kemudian kita juga punya PPID, badan yang mengelola khusus tentang informasi dan dokumentasi. Siapapun boleh mengajukan dokumen sejauh atau selama
dokumen itu memang diperuntukkan untuk dibuka kepada publik. Ada juga kan informasi-informasi yang dikecualikan. Nah, ketika informasi itu boleh untuk publik, maka melalui PPID itu ada juga bisa feedback melalui PPID. Kemudian ada Instagram, ada media sosial yang resmi kami umumkan kepada publik. Bisa menyampaikan langsung melalui media-media online. Saya sangat respect terhadap teman-teman pembaca atau pegiat media sosial untuk melakukan itu. Dan biasanya setelah ada penyampaian langsung di IG atau di Facebook atau di Twitter, itu kami langsung menanggapinya. Jika kami tidak bisa menanggapi, kami bisa mendapatkan informasi pribadi, kemudian kami akan menyampaikannya itu kepada yang bersangkutan yang bertanya. Jadi yakinlah bahwa dengan metode media yang kami miliki, kami bisa memberikan informasi. Tapi pertanyaan Kak Sinta tadi, bagaimana kalau mendapatkan informasi hoax? Boleh kami dapatkan informasinya, sehingga kami bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya seperti apa. Saya kira itu, Bang. Wah, luar biasa. Berarti memang dibuka kesempatan ya untuk masyarakat kalau melihat ada informasi yang meresahkan, yang belum diketahui kebenarannya, boleh langsung dikasih ke KPU agar nanti informasi resmi yang benar bisa didapatkan ya Pak, diberikan begitu ya. Iya, betul sekali. Oke, luar biasa Pak. Tadi ada pertanyaan lanjutan ya Pak dari Kasita Haris itu. Program-program dari KPU sendiri yang dilakukan untuk memerangi dan mengatasi hoax seperti apa? Oke. Satu lagi itu kami sedang, artinya ini secara nasional ya. Sebetulnya sudah diprogramkan oleh KPU, tetapi belum juga kesampaian karena banyak sekali kesibukan. Sebetulnya semacam pemadam kebakarannya begitu, pasukan reaksi cepat untuk penangkal hoaxnya. Jadi itu, tetapi saya belum berani menyampaikan kepada publik karena di pertemuan kami di 2 bulan lalu itu kami sudah disampaikan. Jadi ada satu kegiatan namanya aplikasi namanya Siparmas, Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat, yang sudah di launching tetapi belum efektif bergerak. Kemudian ada penangkal hoax, itu juga harus dibentuk di setiap satker di KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten Kota yang bertugas untuk menganalisis kemungkinan kabar-kabar bohong, berita palsu dan seterusnya, yang kemudian akan dikelola secara bijaksana oleh kelompok kecil ini, helpdesk-nya dan juga penangkal hoax-nya ini untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya. Itu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat semua rencana yang sudah diprogramkan oleh KPU RI itu segera terwujud. Bisa terrealisasi segera Pak ya? Baik, ya, oke. Kita ke pertanyaan berikutnya Bapak. Ini dari Kakak Rina di Oibobo. Pertanyaannya seperti ini. Ya. Kalau hoax itu ternyata disebarkan dari keluarga, di grup WhatsApp keluarga seperti itu, bagaimana Bapak? Karena kadang-kadang kalau keluarga, misalnya orang yang lebih tua, kita juga enggan atau sungkan untuk menegur dan memberitahu kalau itu hoax. Kadang-kadang kita baru kasih tahu hoax karena mereka orang tua, jadi sedikit sulit begitu Pak. Ini seperti apa caranya? Terima kasih dari Bobo, terima kasih banyak ya. Yang pertama, kita harus bersikap kritis. Orang-orang tua atau dituakan di dalam kelompok grup WhatsApp, biasanya kita lalu sungkan. Tetapi kita tentu punya etika untuk menyampaikannya itu kepada beliau atau yang bersangkutan untuk lebih bersikap kritis. Kemudian kita juga bisa menyandingkan data atau berita yang kita terima itu dengan informasi yang sepipe dari media yang terpercaya, minimal
ya satu atau dua yang lain. Jadi umpama kita terima di satu, masa yang ini misalnya kita lebih percaya si Kompas. Kalau Kompas juga keluarkan berita yang sama, coba kita cek lagi di detik.com atau yang lainnya yang lebih terpercaya lagi. Nah, kalau beritanya sejajar dan yang berita sebelumnya itu berbeda, maka tentu ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan untuk ini. Maka itu saran saya kita harus tetap bersikap kritis. Dan yang kedua itu saring sebelum sharing. Okay. Kita periksa dulu kebenaran beritanya. Apakah informasinya itu benar atau tidak. Sebelum, kalau sudah kita punya grup WhatsApp keluarga, sudah kita bersikap kritis, tapi kita jangan membantu lagi untuk sharing. Ya? Iya, jadi kita saring dulu baik-baik beritanya, baru kita sharing. Kalau memang benar, sharing. Tapi kalau tidak, aduh ini kan menyesatkan banyak orang ini. Jadi tolong itu. Yang kedua itu tentu kita memperkuat juga media-media literasi. Ada analisa pesan yang disampaikan melalui media sosial. Ada juga ada berita-berita yang dibuat di media sosial, tapi ada juga yang penangkalnya. Jadi ada media yang bertugas untuk mengatakan bahwa ini stop, ini hoax, dan seterusnya. Biasanya dari Kominfo itu selalu menyampaikan ini berita bohong atau ini berita benaran, dan seterusnya. Saya kira itu ya. Luar biasa Pak. Jadi memang kalau misalnya ada di grup keluarga kita harus tetap kritis tapi beretika juga ya Pak ya. Iya, saya kira. Jadi mungkin jangan. Kalau misalnya yang tersebar di grup kita rasa hoax, kita bisa cari informasi lain di media-media terpercaya yang kredibel yang sudah menyampaikan yang benar, kita share kembali gitu biar mereka baca, oh yang benar ternyata yang di bawah. Yang ini bukan yang pertama. Oke. Baik Bapak, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kakak Yanti di Kota Baru. Ya. Wow. Oke. Ini silakan. Oke, ini sebenarnya berupa saran Pak ya. Ini disampaikan oleh Kak Yanti, katanya, Pak saya mau menyampaikan saja, jika boleh ada program sosialisasi kepada kami siswa-siswi di SMA yang ada di Kota Kupang. Karena sebagian dari kami yang ada ini sudah bisa memilih di tahun depan, namun belum paham benar tentang hal-hal di seputar pemilu, Pak. Ini saran dari Kakak Yanti di Kota Baru, Pak. Baik. Untuk teman-teman pemilih pemula, jadi mekanisme untuk terdaftar sebagai pemilih itu kita sudah sering sampaikan, meskipun tidak semua sekolah-sekolah itu kami pergi, tapi ada program KPU Goes to School, KPU Goes to Campus, dan segala macam itu. Itu program itu kalau misalnya Kak Yanti. Kayanti umpama di SMA negeri mana, terus disampaikan ke kami, misalnya ada kegiatan ekstrakurikuler atau ekstra pramuka, kegiatan-kegiatan pramuka yang ada melibatkan kawan-kawan atau orang-orang dari luar atau narasumber, kami senang sekali kalau diundang. Ya? Oh iya, dilibatkan untuk menyampaikan informasi yang benar. Contoh misalnya kami itu baru bekerja sama dengan sekolah-sekolah di NCIPS atau di beberapa sekolah yang gitu. Mudah-mudahan tahun ini sudah ada program serupa. Tapi kalau belum tuh kami sangat senang kalau mendapatkan undangan sebagai narasumber. Umpama apel pagi atau ada pertemuan OSISKA, itu boleh kami disampaikan untuk menyampaikan. Kami juga kepingin untuk bekerja sama dengan guru-guru kewarganegaraan PKN ya. Itu. Jadi kalau misalnya Pak Guru menyampaikan, misalnya ada guru tamu, ayo kami diundang supaya kami bisa memberikan pelajaran atau pendidikan pemilih. Banyak informasi yang memang perlu diketahui oleh masyarakat, tetapi karena keterbatasan waktu, kemudian keterbatasan orang, sehingga kami juga tidak menjangkau semua sekolah-sekolah.
Tetapi kalaupun tidak, itu kami punya program-program seperti yang kami sampaikan tadi melalui media sosial. Sebetulnya kami punya YouTube juga namanya Beta Pilih. Beta Beta pilih. Pilih. Beta Pilih itu omong enak tentang pemilu dan pemilihan. Oh, Nah, program ya. oke. Jadi tapi kami pernah dalam tanda kutip pernah melanggar Kami melanggar di ketentuan YouTube kegiatan kami Jalan Sehat yang melibatkan 5.500-an atau 700-an orang di akhir tahun itu Hmm. 2022, Desember 2022. Nah, ada hal yang kami langgar itu kami tidak sadar. YouTube kemudian memblokir kami karena menyampaikan ada konten tertentu yang dilarang oleh YouTube. Lalu kami belum dipulihkan sampai saat ini. Oke. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah dipulihkan sehingga kami akan siaran kembali. Siap. Mudah-mudahan ya. Wah, luar biasa. Ternyata memang dari KPU sebagai penyelenggara pemilu juga menyediakan platform-platform untuk anak muda sebagai pemilih pemula, bahkan ada Ghost to School, Ghost to Campus juga yang dikerjakan Pak ya, luar Benar, biasa. betul Dan sekali. kita ke pertanyaan berikut Pak. Ini dari Rumi. Pertanyaannya seperti ini Ya. Pak. Adakah strategi atau event sosialisasi khusus untuk anak muda untuk menghindari hoax? Apalagi anak muda ini lekat dengan media sosial dan juga media online yang memang rawan untuk terpapar hoax. Rekomendasi platform dan juga dari Rumi minta rekomendasi platform resmi dari KPU untuk informasi terkait pemilu. Ya, ini Pak Romi, terima kasih banyak. Untuk teman-teman anak muda, teman-teman pemilih di Kota Kupang khususnya ya. Jadi terima kasih banyak untuk responnya. Sekarang ini kita baru menyediakan informasi-informasi yang terbatas pada media sosial seperti Instagram, kemudian di YouTube, ya itu ya, di Facebook juga ada. Itu sementara yang kami siapkan. Nah, informasi-informasi kami juga masih sangat terbatas dengan kegiatan kepemiluan. Jadi kalau saat ini kami sedang melakukan apa, itu biasanya langsung disampaikan di informasinya melalui media sosial. Kami juga sebetulnya punya website yang menyediakan informasi-informasi yang cukup komplit di dalamnya. Dan ada satu program kami yang sebetulnya kami inginkan teman-teman pemilih pemula, kemudian anak sekolah, kampus itu silakan datang mengakses di namanya Rumah Pintar Pemilu. Jadi di Rumah Pintar Pemilu itu tapi mesti disampaikan dulu kapan kami harus datang, sehingga kami harus bebenah dulu kan. Kita tahu bahwa di KPU Provinsi dan juga KPU Kota itu memiliki ruangan-ruangan yang terbatas, sehingga ruangan-ruangan itu selalu digunakan dengan multifungsi. Nah, ketika ada kunjungan tentu kami menyiapkan bebenah untuk menyediakan ruangan yang cukup memadai, sehingga informasi tentang kepemiluan itu begini, kami membayangkan semua orang yang pergi ke Rumah Pintar Pemilu itu mendapatkan informasi yang cukup. Dia keluar dari Rumah Pintar Pemilu setidak-tidaknya dia mendapatkan informasi baik pengetahuan dan sedikit oleh-oleh, yaitu berupa leaflet, brosur, dan seterusnya tentang kepemiluan. Jadi begitu dia masuk Rumah Pintar Pemilu, dia keluar sekurang-kurangnya dia sudah lebih pintar lah, seperti itu. Okay. Itu luar biasa Pak. Itu yang bisa dilakukan ya. KPU memang menyediakan platform-platform. Tadi sempat terlewatkan Pak, kalau websitenya berarti yang bisa dicek adalah website apa? Boleh disampaikan juga namanya Pak dari KPU? Di websitenya KPU NTT, KPU NTT
kpu.go.id. kpuntt.go.id ya, bisa dicek di sana Ah, informasi terkait kepemiluan semuanya. Sekiranya bisa kamu cek di sana informasi-informasinya, Pak ya. iya betul sekali. Oke, kita ke pertanyaan terakhir karena memang waktu kita juga hampir habis, Pak. Ini dari Arini di Fontaine. Oke, silakan. Kampanye yang sehat itu seperti apa, Pak? Karena kita berkaca dari pemilu-pemilu yang lalu banyak sekali nih ada praktek-praktek money politik atau bagi uang untuk dapat suara di lingkungan kami, atau tiba-tiba ada yang datang tawar sejumlah uang untuk calon tertentu, dan saya hanya resah jika ada oknum seperti ini lagi yang nanti akan menyesatkan banyak masyarakat. Ini bagaimana kita harus menyikapinya, Pak? Wow, luar biasa ini pertanyaan yang memang eh, belum saatnya sekarang, tetapi memang kita antisipasi untuk dilakukan. Begini, jadi untuk kampanye kita ambil dari sisi hitamnya dulu. Jadi ada kampanye hitam itu upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang atau menyebarkan informasi yang tidak seharusnya, rangkaian pesan yang memang tujuannya itu untuk merusak, seperti itu yang kampanye hitam. Jadi misalnya begini, ada seseorang yang sebenarnya tidak seperti yang kita bayangkan, tetapi disebarkan seolah-olah yang bersangkutan itu buruk dan segala macam. Yang hal-hal yang moral dan segala macam itu sudah dia lakukan. Nah, ini kalau kita mau supaya kampanye kita sehat, maka kita mulai mengenal dulu apa itu kampanye. Kampanye itu sebenarnya penyampaian program visi misi oleh partai politik yang tujuannya adalah mengajak pemilih untuk memilih partai atau orang atau kelompok orang itu. Jadi kalau saat ini adalah peserta pemilunya partai, maka dilakukan oleh partai politik atau tim atau orang yang memang ditugaskan untuk menyampaikan visi, misi, program yang untuk mengajak pemilih agar memilih mereka, seperti itu. Nah, yang disampaikan adalah materi tentang apa sih yang mau dikerjakan kalau mereka nanti terpilih. Jadi umpama si partai A kepingin untuk memajukan masyarakat di bidang apa, pendidikan atau di bidang kesehatan. Nah, itu bisa dilakukan. Dilakukan dengan cara apa? Bagaimana caranya? Nah, pandangan-pandangan mereka ini yang kemudian mempengaruhi kita seperti itu. Tetapi kalau kita memilih atas dasar, kasihan ini BPO, maka pilih itu yang repot sudah itu. Susah sumur datang itu. Nah, maka itu kalau kita mau supaya semakin cerdas ketika menjadi pemilih cerdas, tentu kita mulai melihat, oke, Bapak datang, kepingin untuk mau supaya saya pilih, tapi kira-kira mau jadikan Kota Kupang ke depan itu modalnya seperti apa? Wah, Apa program-program yang kamu mau lakukan? Nah, ini kan tentu mencerdaskan kita semua. Bukan menggiring kita semua supaya, aduh kasihan, beta terpaksa pilih karena memang BPK, BPOAD, atau yang terakhir yang disampaikan itu yang paling menyebalkan atau paling menyedihkan, yaitu pilih karena dia memberikan segepok uang dan seterusnya. Ini yang nanti ketika kita mulai lihat di DPR, jadi mereka tidak mampu untuk membawa daerah ini kepada perubahan-perubahan yang ini karena apa? Naik pakai membeli suara atau pakai sogok atau ini. Dulu itu namanya money politics, politik uang. Sekarang money itu kemudian mereka bisa ganti menjadi bawa triplex, bawa semen, bawa macam-macam bisa dilakukan. Nanti sore engkau punya om pergi kunjung dengan ini pasir kah, triplex kah, sen kah, dan macam-macam. Sehingga kelihatan macam seolah-olah bukan uang, padahal bentuknya saja yang berubah. Yang dulunya money politics kemudian sudah berubah menjadi materi dan segala macam. Nah, itu perlu kita kenali juga. Tapi terima kasih banyak untuk respon yang luar biasa ini, sehingga dari awal kita sudah mulai semakin cerdas seperti program yang sedang kita lakukan bersama dengan RRI
program atau gerakan cerdas memilih. Saya kira itu. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Yosafat untuk waktunya, untuk edukasinya terhadap kita, masyarakat, terhadap para pemilih yang di luar sana, khususnya anak-anak muda, para pemilih pemula yang juga rentan terhadap penyebaran informasi palsu dalam pemilu. Terima kasih untuk edukasi dan pencerahannya kepada kita. Semoga sesudah ini banyak yang makin cerdas Pak ya dalam menilai informasi yang beredar. Baik, kami tunggu kalau ada yang mau ke kantor KPU Provinsi di Jalan Polisi Militer, kita diskusi di RPP namanya, Ruang Pintar Pemilu, Rumah Pintar Pemilu. Ya. Luar biasa. Okay. Terima kasih Pak Baik. sekali lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sama-sama. Sukses untuk KPU dan tim lainnya di KPU Provinsi NTT. Baik, terima kasih banyak juga. Salam untuk teman-teman pemilih semua. Salam pemilu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas. Edukasi dan informasi politik berkualitas, proporsional, adil untuk pemilu damai, sejuk, dan demokratis. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.